Saudaraku, jemaah sekalian, coba pejamkan mata sejenak dan jujur pada diri sendiri. Apa beban terberat yang sedang Anda pikul hari ini? Apakah itu lilitan utang yang membuat dada sesak hingga sulit bernafas? Apakah itu kekhawatiran akut tentang masa depan anak-anak yang terasa gelap? Atau mungkin penyakit tak terduga yang datang menggerogoti kesehatan dan harta benda? Kita sudah mencoba segala upaya, mengikuti tips finansial, bekerja keras pagi buta, bahkan mungkin sudah pasrah. Tapi kenapa rasanya kesulitan itu kok tidak pergi-pergi? Apakah ada satu kunci spiritual yang terlewatkan? Satu amalan sederhana namun dampaknya luar biasa, yang mampu memutar takdir, mengubah kesempitan menjadi kelapangan, dan menghadirkan solusi yang datang dari arah yang tidak pernah kita duga? Mari kita cari tahu rahasia agung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman yang dirahmati Allah. Coba jujur, pernahkah kita merasa sesak, terjepit oleh masalah yang seolah tak berujung? Mungkin lilitan utang yang membuat tidur tak nyenyak, atau mungkin ujian kesehatan yang menguras air mata dan harapan. Kita sudah mencoba berbagai pintu, mengetuk setiap peluang, tetapi rasanya kok buntu terus. Ini bukan sekadar ujian biasa, saudaraku. Ini adalah panggilan spiritual yang meminta kita mencari solusi yang berbeda, solusi yang datang langsung dari Sang Pemberi Rezeki. Hari ini, mari kita buka lembaran baru, mencari kunci rahasia yang tersembunyi dalam ajaran agama kita yang indah ini. Itulah sedekah, pembuka segala jalan keluar yang kita cari selama ini. Kita seringkali melihat sedekah hanya sebagai urusan uang, sekadar memberi sisa dari yang kita miliki. Padahal, jika kita telaah lebih dalam, sedekah adalah jembatan penghubung langsung antara doa dan ijabah, pengabulan. Ia adalah bukti nyata ketundukan seorang hamba kepada Robnya. Bayangkan, saat kita berada di titik nadir, terpojok tanpa pilihan, justru saat itulah Allah memerintahkan kita untuk berinvestasi dengan mengeluarkan sesuatu yang kita cintai di jalannya. Ini adalah ujian keimanan yang paling hakiki, menguji seberapa besar kita percaya bahwa janji Allah itu pasti. Seringkali kita berpikir, bagaimana mungkin saya bersedekah, sementara saya sendiri sedang butuh? Uang saya tinggal sedikit, bagaimana kalau besok saya tidak bisa makan? Ini adalah bisikan syaitan, saudaraku, yang ingin menjauhkan kita dari rahmat Allah. Setan selalu menjanjikan kemiskinan dan menyuruh kita berbuat kekejian, bakhil. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya. Sedekah tidak pernah mengurangi harta, justru ia membersihkan dan melipat gandakannya. Ini bukan matematika dunia, ini adalah aritmetika langit yang tak terjangkau nalar manusia biasa. Mari kita renungkan bersama kisah-kisah ajaib dari orang-orang soleh terdahulu, bahkan dari pengalaman nyata di sekitar kita. Bagaimana satu keping sedekah yang dikeluarkan dengan tulus ikhlas di tengah kesulitan, mampu mengubah keadaan 180 derajat. Sedekah ibarat pemadam api, ia mampu memadamkan murka Allah. Ketika musibah datang, itu seringkali adalah teguran atau ujian. Dengan sedekah, kita memohon rahmat-Nya agar musibah tersebut diangkat, atau setidaknya diringankan beban kita dalam menghadapinya. Konsep jalan keluar dalam Islam, khususnya yang berkaitan dengan sedekah, sering disebut dalam Al-Quran. Ingatlah janji Allah dalam surah At-Talaq ayat 2-3, tentang siapa yang bertakwa, niscaya Allah akan memberinya jalan keluar, dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan salah satu manifestasi ketakwaan yang paling indah, adalah dengan menginfakkan sebagian harta yang kita cintai di jalannya, tanpa mengharapkan balasan dari manusia. Sedekah itu memiliki kekuatan yang tersembunyi, terutama sedekah yang dilakukan secara rahasia. Ketika tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui, disitulah puncak keikhlasan. Sedekah rahasia ini memiliki daya dorong yang luar biasa. Ia langsung mengetuk pintu langit. Mengapa? Karena hanya kita dan Allah yang tahu, tidak ada riya, pamer yang menyertainya. Keikhlasan itulah yang menjadi kunci super untuk membuka gembok-gembok kesulitan hidup kita. Bukan hanya masalah rizki, sahabat beriman. Sedekah juga adalah penolak bala yang paling ampuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa sedekah itu dapat menolak 70 pintu keburukan. Ketika kita sedang berada di ambang musibah besar, mengeluarkan sedekah seikhlas mungkin bisa menjadi pagar pelindung spiritual yang kita butuhkan. Ia menolak musibah sebelum musibah itu sempat menyentuh kita. Karena rahmat Allah turun lebih cepat dari takdir buruk. Bagaimana jika kita tidak memiliki uang? Jangan khawatir, karena sedekah itu tidak terbatas pada materi. Senyum yang tulus kepada saudara kita adalah sedekah. Menyingkirkan duri di jalan adalah sedekah. Bantuan tenaga atau pikiran yang ikhlas adalah sedekah.
Memberi minum kepada hewan adalah sedekah. Ini menunjukkan bahwa pintu jalan keluar yang ditawarkan Allah itu terbuka lebar untuk semua hambanya, tanpa memandang status kekayaan. Yang dibutuhkan hanyalah kemauan dan ketulusan hati. Namun, mari kita fokus pada sedekah harta. Saya ingin mengajak saudaraku untuk mencoba satu amalan khusus, sedekah subuh. Ketika fajar menyingsing dan dua malaikat turun mendoakan, salah satunya berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak." Momen sedekah subuh ini adalah momen emas, di mana doa para malaikat menyertai niat baik kita. Cobalah sisihkan sedikit saja, masukkan ke kotak amal atau transfer dengan niat spesifik untuk solusi masalah Anda. Mungkin Anda berpikir, saya punya hutang 100 juta, masa sedekah 10.000 bisa menyelesaikannya? Jamaah sekalian, kita tidak sedang membeli solusi dengan rupiah. Kita sedang membeli rahmat Allah dengan keikhlasan. Sedekah 10.000 yang dikeluarkan dari keterbatasan dan keyakinan penuh, nilainya di sisi Allah jauh lebih besar daripada sedekah jutaan rupiah dari orang kaya yang merasa tidak kehilangan apa-apa. Fokuslah pada kualitas hati, bukan kuantitas materi. Sedekah adalah tanda syukur. Ketika kita bersedekah, kita mengirimkan sinyal kepada alam semesta dan kepada Allah bahwa kita sudah merasa cukup dengan apa yang Dia berikan. Dan janji Allah itu jelas, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Rasa syukur yang diejawantahkan melalui sedekah inilah yang memicu multiplier efek rezeki, membuka keran-keran kebaikan yang sebelumnya tertutup rapat. Selain menjadi pembuka jalan keluar, sedekah juga menjadi pembersih harta. Harta yang kita miliki, sekecil apapun, pasti ada hak orang lain di dalamnya. Ketika kita mengeluarkan sedekah, kita sedang membersihkan harta kita dari potensi syubhat atau hak orang lain yang mungkin tercampur tanpa kita sadari. Harta yang bersih adalah harta yang berkah, dan harta yang berkah adalah bekal untuk ketenangan jiwa, jauh lebih berharga daripada kekayaan yang melimpah, namun mendatangkan kegelisahan. Bagi mereka yang sedang menghadapi kesulitan dalam mencari jodoh, mendambakan keturunan, atau sedang berusaha keras memperbaiki hubungan keluarga yang retak, sedekah juga bisa menjadi kuncinya. Niatkan sedekah yang kita keluarkan sebagai permohonan tulus kepada Allah agar dipermudah urusan tersebut. Allah Maha melihat niat hambanya, dan Dia akan memberikan jalan keluar yang sesuai dengan kebutuhan ruhani kita, bukan hanya kebutuhan materi. Saudaraku, jangan pernah meremehkan amalan kecil ini. Kadangkala, solusi atas masalah besar kita justru tersembunyi di balik amalan yang kita anggap remeh. Sedekah adalah terapi spiritual yang menenangkan hati. Ketika kita memberi, hati kita dipenuhi rasa damai karena kita tahu bahwa kita telah memenuhi hak orang lain dan menjalankan perintah ilahi. Kedamaian inilah yang menjadi pondasi kuat untuk menghadapi badai kehidupan. Mengapa kita harus terus-menerus bersedekah, bahkan setelah masalah kita teratasi? Karena sedekah adalah bentuk penjagaan, hijab dari Allah. Semakin kita konsisten dalam memberi, semakin kokoh benteng perlindungan yang Allah berikan kepada kita dan keluarga kita. Konsistensi dalam beramal soleh adalah kunci utama dalam meraih keberkahan hidup yang berkelanjutan, memastikan kita selalu berada di jalur yang diridhoinya. Penting untuk diingat jamaah sekalian, bahwa sedekah yang paling dicintai Allah adalah sedekah yang dikeluarkan dalam keadaan sulit atau sempit, yaitu saat hati kita masih berhitung, masih merasa berat untuk mengeluarkan. Justru pada momen itulah keikhlasan kita diuji maksimal. Jika kita berhasil melewatinya, insya Allah, balasan dan jalan keluar yang diberikan Allah akan jauh melebihi apa yang kita korbankan. Oleh karena itu, jika hari ini Anda merasa terhimpit, jika Anda merasa tidak ada lagi yang bisa menolong Anda, maka arahkan pandangan dan hati Anda kepada Allah melalui sedekah. Anggaplah sedekah ini sebagai transfer dana ke rekening akhirat Anda, yang akan kembali dalam bentuk pertolongan dan kelapangan di dunia ini. Jangan pernah ragu pada janji Allah,
karena Dia Maha Kaya dan Maha menepati janji. Ini bukan janji kosong. Ini adalah prinsip fundamental dalam agama kita. Sedekah adalah simbol penyerahan diri total. Ketika kita memberi, kita seolah berkata, "Ya Allah, aku melepaskan ketergantunganku pada harta ini, dan aku sepenuhnya bergantung hanya pada Engkau untuk memberikan rezeki terbaik bagiku." Dan ketika kita berserah total, disitulah Allah membuka pintu-pintu kemudahan dari segala penjuru. Jadi, sahabat beriman, sedekah bukan hanya cara untuk membantu orang lain, tapi yang paling utama, sedekah adalah cara tercepat dan termudah bagi kita untuk mendapatkan pertolongan Allah, menemukan jalan keluar dari setiap kebuntuan, dan meraih ketenangan jiwa. Mari kita jadikan sedekah sebagai gaya hidup, sebagai napas spiritual yang tidak boleh terputus, agar hidup kita selalu dinaungi rahmat dan keberkahannya. Mari kita mulai hari ini dengan niat yang tulus. Tidak perlu menunggu kaya. Sedekah terbaik adalah yang dikeluarkan saat kita sedang sangat mencintai harta tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kemampuan untuk istiqomah dalam beramal soleh. Jika tausiah ini bermanfaat, mohon bagikan kepada saudara-saudara kita yang lain yang sedang mencari solusi atas masalah mereka. Tuliskan di kolom komentar, amin ya rabbal alamin, sebagai doa kita bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.